Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kesempatan ini di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mulai membahas atau mulai mempelajari tema 2, di mana tema 2 ini berjudul tumbuhan dan hewan di sekitarnya, ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan tumbuhan dan hewan di sekitarku? Kalian bisa menemui beberapa jenis tumbuhan ataupun jenis hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Contoh, kalau kita keluar rumah, kita bisa melihat pohon-pohon yang hijau, dari pohon mangga, pohon pisang, pohon pepaya, dan sebagainya, ya. Nah, itu contoh-contoh tumbuhan yang berada di sekitar kalian. Kemudian kalau jenis hewannya itu misalkan berupa kucing, hewan peliharaan lainnya, ya, seperti ikan, burung, dan sebagainya. Itu contoh hewan-hewan yang bisa kalian temui di sekitar kalian. Nah, itu pengantar dari tema 2 kita kali ini. Nah, untuk bahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai wawancara, ya. Apa itu wawancara? Nah, wawancara adalah percakapan antara narasumber dan pewawancara. Apa itu narasumber? Narasumber merupakan orang yang ahli pada bidang tertentu. Misalkan, kalian ingin mengetahui mengenai kesehatan dan bagaimana cara menjaga kesehatan, maka kalian akan bertanya kepada ahlinya dalam bidang tersebut, yaitu dokter misalkan, ya. Kemudian kalau kalian ingin mengetahui bagaimana supaya berjualan itu bisa laku atau bagaimana caranya untuk menarik pembeli agar mau membeli barang-barang yang dijajakan oleh penjual. Nah, maka kita itu akan bertanya kepada penjual atau pedagang, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan narasumber. Jadi narasumber itu Ibu sebutkan sekali lagi, merupakan orang yang ahli pada bidang tertentu, ya. Nah, kalau guru misalkan itu ahlinya dalam bidang apa? Iya, dalam bidang pendidikan tentunya, ya, dan sebagainya. Nah, tujuan dari wawancara itu untuk memperoleh informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya, ya. Jadi kalau kita mau melakukan wawancara, maka carilah narasumber yang memang ahli di dalam bidangnya. Carilah narasumber yang dapat dipercaya, ya. Itu maksudnya. Nah, kemudian wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber, ya. Jadi wawancara itu bisa terlaksana bila ada pewawancara dan ada narasumber. Pewawancara biasanya mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian narasumber akan menjawab pertanyaan dari pewawancara sesuai dengan bidangnya masing-masing, ya, itu. Nah, kemudian wawancara itu dapat terlaksana atau dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut, ya. Yang pertama, ada narasumber dan pewawancara. Nah, ini mutlak, ya. Kalau hanya ada narasumber saja atau hanya pewawancara saja, maka wawancara tidak akan berjalan dengan baik, ya. Tidak akan berjalan dengan semestinya karena harus ada hubungan yang baik antara narasumber dan pewawancara. Kemudian dilakukan dengan bertanya langsung, baik melalui tatap muka ataupun melalui media perantara, bisa seperti video call, ya, atau media-media yang lainnya. Kalau narasumber itu berada di tempat yang sangat jauh dan tidak mungkin kita untuk menemuinya, maka kita dapat melakukan wawancara dengan cara melalui media atau perantara tersebut, ya. Itu. Nah, kemudian
Apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara? Yang pertama, kejelasan pengucapan. Kalian harus bertanya dengan kalimat-kalimat yang jelas ketika bertanya kepada pewawancara. Kemudian, penggunaan kalimat yang sopan dan tidak menyinggung saat wawancara. Jadi, pada akhir pembelajaran biasanya kalau suasananya tidak sedang pandemi seperti sekarang ini, biasanya kalian ditugaskan untuk mewawancarai salah satu narasumber ya. Itu yang biasa Ibu lakukan, tetapi berhubung kali ini kita tidak bisa melakukan itu ya, maka kalian cukup menyimak materi dari Ibu, kemudian mengerjakan latihannya ya, dimana nanti Ibu akan memberikan latihan yang ada di dalam buku saja ya. Latihannya ada di halaman 17 sampai 19 di buku kalian ya. Kalian baca baik-baik teks wawancara antara narasumber dan pewawancara dalam halaman tersebut. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di halaman 19 ya. Nah, mungkin materi kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik. Kalau kalian belum mengerti atau belum jelas, kalian boleh tanya kepada Ibu atau mengulang kembali video pembelajaran ini sampai kalian mengerti baik ya. Nah, cukup sampai sekian. Mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan kembali di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.